Juma Donditan, Ahmad Kainama, Nandar, dengan segala orang-orang yang lain yang belajar Alkitab untuk mencari-cari kesalahan, mereka tidak akan mampu meruntuhkan iman dari orang-orang yang belajar Alkitab. Pak Pendeta Mel Atok menuduh saya menyesatkan dan menggoyahkan iman Kristen. Kalau menyesatkan iman Kristen saya tidak pernah merasa. Akan tetapi kalau menggoyahkan para jemaat Kristen, saya akui itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kembali kita akan mereaction sebuah video datang dari Pendeta Mel Atok, yang mana di situ Pendeta Mel Atok sok bijak menasihati Bang Zuma, Ustadz Kainama, Yonatan Nandar, dan orang-orang Islam lainnya yang dituduh oleh Pendeta Mel Atok itu mencari-cari kesalahan Alkitab. Seperti itu tuduhan dari Mel Atok. Tetapi Pendeta Mel Atok berkeyakinan kalau jemaat gereja, kalau umat Kristen tidak akan tergoyahkan imannya karena tuduhan yang dilontarkan oleh Pendeta Mel Atok kepada Bang Zuma, kepada Ustadz Kainama, kepada Yonatan Nandar. Oke sahabat, dan lalu kita akan tampilkan juga tanggapan dari Kang Yonatan Nandar menanggapi tuduhan daripada Pendeta Mel Atok tersebut. Tentunya akan sangat seru sekali ya. Mari kita simak videonya. Juma Donditan, Ahmad Kainama, Nandar, dengan segala orang-orang yang lain yang belajar Alkitab untuk mencari-cari kesalahan, mereka tidak akan mampu meruntuhkan iman dari orang-orang yang belajar Alkitab untuk cari kebenaran. Mereka belajar Alkitab untuk menolak Yesus sebagai Tuhan. Kita belajar Alkitab untuk menerima, menyembah, dan memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan goyah. 2 seconds later. Pak Pendeta Mel Atok menuduh saya menyesatkan dan menggoyahkan iman Kristen. Kalau menyesatkan iman Kristen saya tidak pernah merasa. Akan tetapi kalau menggoyahkan para jemaat Kristen, saya akui itu. Nah, jadi kalau memang Pak Pendeta Mel Atok menuduh saya menyesatkan, mari kita berdiskusi di mana letak penyesatan saya dan sebetulnya siapa yang sesat. Kiranya Pak Pendeta Mel Atok berkenan. Saya lihat Pak Pendeta Mel Atok sudah mulai live TikTok. Mari kita diskusi Pak Mel Atok. Mari kita buktikan siapa yang tersesat dari jalan yang lurus. Terima kasih Pak Pendeta Mel Atok. Mohon maaf ya, saya setich. Ya teman-teman, Pendeta Mel Atok menuduh Bang Zuma, Ustadz Kainama, dan juga Kang Yonatan Nandar ini katanya belajar Alkitab hanya untuk mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Dan dia yakin jemaatnya atau orang Kristen tidak akan tergoyahkan imannya karena hal itu. Dan di situ Pendeta Mel Atok juga menuduh bahwa Bang Zuma, Ustadz Kainama, dan Kang Yonatan Nandar itu belajar Alkitab, mengutip Alkitab, katanya untuk menolak ketuhanan Yesus. Tidak ngaruh, intinya seperti itu ya. Menurut Pendeta Mel Atok, tidak ngaruh bagi umat Kristen yang belajar atau membaca Alkitab untuk mendukung ketuhanan Yesus. Jadi intinya atau poinnya cuma satu ya. Jadi intinya Bang Zuma, Ustadz Kainama, dan Kang Yonatan Nandar itu dalam konteks debat menjawab. Biasanya debat dengan para pendeta, dan lalu di situ ada komparasi, menampilkan ayat-ayat Bible kepunyaan Pendeta Mel Atok tersebut. Dan dituduhnya mencari-cari kesalahan
Padahal apa yang ditunjukkan, apa yang ditampilkan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kepunyaan Pendeta Mel Atok tersebut. Karena memang mudah sekali menjawab para debater, para pendeta Kristen itu cukup menjawab dengan ayat-ayat Bible mereka sendiri, dengan komparasi, dan ternyata mereka justru keok dengan ayat Biblenya sendiri, karena memang musuh terbesar mereka adalah ayat Biblenya sendiri. Oke, kita tampilkan saja poin yang diangkat oleh Pendeta Mel Atok. Orang Islam atau para debater Muslim ketika berdebat mengkomparasi dengan ayat-ayat Bible, kata Mel Atok untuk menolak ketuhanan Yesus. Sementara umat Kristen tidak akan goyah imannya karena mereka belajar Alkitab itu untuk mendukung ketuhanan Yesus. Langsung saja kita tampol Pendeta Mel Atok memakai ayat Bible sendiri. Benarkah Yesus itu adalah Tuhan menurut Yesus? Ya teman-teman, kita tahu bahwa hanya di dalam agama Katolik dan Kristen Protestan beserta sekte-sektenya kecuali Saksi Yehova yang menganggap Yesus adalah Tuhan sekaligus mereka menyembahnya. Padahal tidak ada satupun ayat di dalam Bible mereka, baik di Perjanjian Lama maupun di keempat Injil, yang menulis bahwa Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan. Paling-paling andalan para misionaris itu, ayat yang mereka tunjukkan, ayat andalan mereka adalah Yohanes 13 nomor 13. Padahal di dalam Bible terbitan tahun 1928 maupun di dalam Bible versi-versi yang dulu yang berbahasa Inggris tidak menyebutkan di situ ada tertulis guru dan Tuhan, tidak ada, tetapi guru dan Tuhan. Dan justru dari situlah terbongkar kenapa ayat Bible tersebut bisa berubah, yang awalnya kata Tuhan berubah menjadi Tuhan. Sementara itu Yesus sendiri memerintahkan kepada para murid-muridnya dan bangsa Yahudi untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan terang-terangan dan secara transparan Yesus mengaku hanyalah sebagai utusan Tuhan. Bapa lebih besar dari Yesus. Yesus tidak datang atas kehendaknya sendiri. Semua yang dikerjakan atas perintah Bapa dan lain-lain. Lalu benarkah bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah dasarnya? Adakah ayatnya? Benarkah Yesus yang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan? Ataukah hanya kata orang, kata pendeta? Ataukah Yesus dianggap dan diangkat menjadi Tuhan setelah adanya kesepakatan pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi? Oke, kita akan tunjukkan saja, kita akan bacakan ayatnya. Oke, kita akan buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan akan mengusir orang-orang yang memanggil Dia Tuhan. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, apakah ayat dan ucapan Yesus di dalam ayat tersebut belum juga jelas bagi kaum Kristen, bagi umat Kristen, bahwa Yesus sangat marah dipanggil Tuhan. Jadi pada hari akhir kelak umat Kristen akan mencari dan mendatangi Yesus dan berteriak Tuhan, Tuhan, tetapi justru Yesus marah besar dan mengusir mereka dengan kasarnya. Jadi yang akan masuk ke dalam kerajaan surga bukan yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, apakah Pendeta Mel Atok, apakah umat Kristen sudah melakukan kehendak Bapa di surga, ataukah hanya kehendak Paulus yang selama ini mereka lakukan?